Oke, terima kasih. Malam hari ini saya dipercayakan untuk membawakan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema self defense. Ngeri ya, self defense. Apa yang saya akan bawakan, apa yang akan saya bicarakan, tentunya nanti ada sebagian dari teman-teman mungkin akan beranggapan, oh dia seperti itu, dia seperti ini. Biarkanlah mereka seperti itu, ya. Yang pasti kita di sini harus mau untuk berubah dan mengubah. Untuk berubah dan mengubah itu tidak sesimpel membalikan telapak tangan langsung berubah. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Di dalam perjuangan ini, luar biasa. Banyak yang harus dilepaskan. Ya, jadi silahkan berubah sesuai dengan kehidupan masing-masing. Yang pasti kita harus berubah. Gak mungkin begitu-begitu aja, ya. Oke, saya mengambil dari Lukas pasalnya yang ke-10. Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai 37. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, saya akan membaca ayat yang ganjil. Teman-teman semua membaca ayat yang genap. Setuju ya? Mungkin teman-teman sudah sering dengar dan sering baca firman ini. Tetapi malam ini kita bedah dalam hal yang lain, ya. Oke, saya akan memulai. Udah dapat semua ya? Udah ya, udah di depan. Ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 26. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Maka Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia yang tetap menyambut yang bersaksikan bahwa Tuhan di sana. Tapi ia juga memukulnya dan sebagai meninggalkannya mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang manusia datang kepada ketika ia orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membawa kepadanya. Sesudah ia mendengarnya dan mengingatkan aku, kemudian menaikkan perbuatan kepada segalanya sendiri, lalu membawanya ke tempat yang akan dibawa. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia,
Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapat adalah seorang manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyakit? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Self defense, mempertahankan diri. Kadang-kadang, ya, kadang-kadang, dan seringkali kita yang kenal firman Tuhan, kita yang biasa memberitakan firman Tuhan, kita yang biasa baca Alkitab, kita yang biasa bernyanyi atau melayani atau apapun itu, tanpa disadari kita selalu membentengi diri kita bahwa kita yang paling benar. Karena apa? Karena kita sudah melayani. Karena apa? Karena saya sudah khatam Alkitab. Karena apa? Karena saya pengurus. Karena apa? Karena saya ketua. Karena apa? Karena saya pendeta. Karena apa lagi? Karena saya yang paling benar. Kita lihat. Waktu di Serua saya juga membawa ayat ini, tetapi dalam case yang berbeda. Malam hari ini saya membawa case yang berbeda. Kita lihat. Kalau kita lihat di firman Tuhan, ayat 25 dikatakan, pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Siapa yang mencobai Yesus? Ahli Taurat. Kenal firman Tuhan? Kenal. Khatam firman Tuhan? Ahli Taurat. Melayani? Ahli Taurat. Melayani pastinya. Gak mungkin enggak, karena dia seorang ahli Taurat. Tapi ia datang ke Tuhan. Dia pengen tahu, dia ingin membenarkan dirinya. Dia tanya, apa yang harus kuperbuat agar aku masuk surga? Yesus kasih tahu dan jawabannya mudah. Dia tahu, Tuhan Yesus itu tahu siapa kamu sebenarnya. Makanya ditanyanya dengan simpel. Pertanyaan ditanya dengan pertanyaan sama Tuhan. Dan simpel banget. Apa yang Tuhan Yesus tanya sama dia? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat yang kau baca? Pertanyaan ini ditanya sama kita semua. Saya juga ditanya, apa yang lu tahu di dalam firman Tuhan tentang semua ini? Pada saat kita disudutkan oleh teman, oleh saudara, atau oleh siapapun, disudutkan karena apa yang kita lakukan, kita membentengi diri kita dengan firman Tuhan. Seakan-akan kita benar, seakan-akan kita melakukannya untuk saat itu. Padahal kita membenarkan diri sama seperti ahli Taurat ini. Dia ditanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang lu tahu? Apa yang lu baca? Dan dia jawab, kita jawab semua, mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Ya. Habis itu Tuhan Yesus jawabnya gampang lagi. Itu betul. Buatlah kayak gitu. Ayat 29 yang luar biasa. Pada saat pertanyaan itu ditanya ke kita, lu tahu tentang Tuhan? Lu buat lu.
Lu tahu, gak boleh marah, lu gak boleh benci dia, lu gak boleh sebel, lu gak boleh dendam sama dia. Perbuat lu. Di dalam Matius pasal yang ke-6 dibilang, ampunilah sesamamu, maka Tuhan juga akan mengampuni kesalahanmu. Ya buat lu. Yesus kan cuma bilang itu kan. Lu tahu? Ya buatlah. Ya buatlah. Tapi ayat 29 dikasih tahu di sini. Untuk membentengi dirinya, self defense-nya si ahli Taurat ini. Seharusnya dia gak tanya seperti ini, tetapi dia tanya. Untuk apa? Untuk kembali mencobai Tuhan Yesus. Sama seperti kita. Saya juga. Pada saat kita melakukan kesalahan dan kita tahu itu salah, dan kita tahu itu melanggar firman Tuhan, kita tahu. Bukan kita nggak tahu, kita tahu. Tetapi jawaban kita di dalam hati, di dalam pikiran kita adalah, saya kan anak Tuhan. Kalau anak-anak boleh nakal dong. Ya. Anak Tuhan boleh nakal nggak? Boleh nggak anak Tuhan nakal? Hah? Ya kan? Anak Tuhan. Saya kan anak Tuhan. Anak Tuhan masa nggak boleh nakal sih? Sekarang saya kasih tahu jati diri kita semua, saya dan teman-teman semua, saya kasih tahu. Kalau seandainya kita menjadi, kita semua, ini semua nih, kita semua dilahirkan oleh keluarga tukang gojek, enak gak? Terhormat ya? Kurang terhormat, walaupun terhormat juga. Tetapi ketika kita dilahirkan jadi anaknya Jokowi, bagaimana? Jadi anaknya presiden lu, tentu kebanggaan tersendiri dalam hidup kita masing-masing. Dan saya kasih tahu saat ini, kalian anak Allah, anak Tuhan. Kira-kira pantas nggak kita buat nakal? Jawab sendiri. Dulu sebelum saya bertobat, saya menjadi anak yang nakal, sehingga Tuhan ambil saya dan taruh saya di tempat yang kurang baik. Dan ketika Tuhan taruh di situ, saya masih self defense, mempertahankan diri. Tuhan, saya udah mulai mengenal Engkau loh. Saya udah mulai ke gereja loh. Kok saya masih dihukum ya? Kenapa? Gak pernah tahu kenapa. Padahal sadar kalau apa yang saya lakukan itu salah. Tapi kita selalu berlagak nggak tahu dan tanya, emangnya kenapa? Emangnya gue salah? Pembenaran diri yang dilakukan oleh ahli Taurat adalah pelajaran buat saya dan teman-teman semua. Engkau yang sudah melayani, engkau yang sering memberitakan kebenaran firman Tuhan, ketika ada satu hal kesalahan yang kalian lakukan, sadarlah, jangan membentengi dirimu dengan firman Tuhan, karena kalian sudah tahu itu salah, tetapi belaga nggak tahu. Sering belaga nggak tahu. Nggak apa-apa kok, dikit, nggak apa-apa lah, sedikit. Tuhan Yesus akhirnya memberikan sebuah perumpamaan buat ahli Taurat ini. Habis itu
diakhiri dengan pertanyaan lagi. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia? 3 orang. 3 orang yang dibahas. Yang pertama adalah ahli Taurat, yang ketahuan dia itu tahu firman Tuhan secara luar biasa. Yang kedua orang Lewi. Tahu orang Lewi? Orang Lewi, orang Israel, bangsa Lewi itu mereka menjadi spesial di mata Tuhan untuk melayani di bait suci pada waktu itu. Jadi orang Lewi itu nggak terima warisan dari bangsa Israel, nggak dapat tanah dia, karena dia melayani di bait Allah. Itu bangsa Lewi semua. Berarti bangsa Lewi, orang Lewi ini, dia orang yang sudah melayani di bait Allah. Yang terakhir, orang Samaria. Tahu orang Samaria? Gak tahu. Kalau kalian pernah baca di dalam Alkitab cerita tentang orang Samaria dan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang dan duduk di dekat sumur, lalu ada seorang perempuan Samaria datang. Dia timba air. Tuhan Yesus bilang, boleh nggak minta dikit, haus nih, gitu ya. Nah, disitulah kalian akan tahu siapa sebetulnya orang Samaria ini. Orang Samaria itu nggak percaya sama Allahnya Yahudi, orang Israel pada waktu itu. Itu berbeda dia. Makanya dia sempat tanya, kalau begitu nanti Allah yang benar itu kita sembah kemana? Menghadap Yerusalem kan? Atau ke gunung ini? Baru di situ dikasih tahu, Allah itu roh, sembahlah Allahmu dengan dalam roh dan kebenaran. Nah, ya. Jadi orang Samaria ini orang yang nggak terlalu kenal sama Allah, tetapi dia melakukan yang baik. Sedangkan kita, saya dan kalian, orang yang kenal sama Tuhan, orang yang sering melayani, orang yang di sini selalu bernyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Adakah perubahan dalam diri kalian? Jawab sendiri. Jangan seperti ahli Taurat ini, mentang-mentang dia tahu firman Tuhan, dia bentengi diri dia. Self defense yang kuat. Ada teman kita yang sampai saat ini selalu memberikan saya firman Tuhan. Sepotong firman Tuhan dikirim ke saya. Saya cuma bilang sama dia, kamu udah baca belum? Sebelum kamu kirim ke saya, kamu baca dulu. Kalau kamu udah baca, kamu mengerti dulu. Kalau kamu udah mengerti, kirim ke saya. Bang, ini buat lu, teguran buat lu, gua terima itu. Saya selalu bilang, saya selalu balas WhatsApp-nya, lu udah melakukannya belum? Kalau belum, jangan dibagiin. Simpan buat lu dulu, lu lakuin. Setelah lu lakuin, lu bagiin. Apa yang lu lakukan, lu saksikan. Lu udah melakukan firman ini. Apa itu yang terjadi dalam hidup lu? Saksiin lu buat orang. Mungkin orang lain merasa, firman ini bukan buat gue. Tapi ketika dia mendengar kesaksian lo, mungkin dia akan berubah. Makanya saya selalu tuh dapat. Kalau saya dapat, saya selalu kasih tahu ini. Saya ditegur lagi nih sama orang ini, ya kan? Dengan firman ini saya ditegur nih. Puji Tuhan, luar biasa. Tapi saya kembalikan lagi. Hei, kamu sudah melakukan belum? Belum. Udah bang, satu kali saya dikirimin tentang mengasihi, kata dia gini. Dia bagian firman Tuhan, lalu bilang gini sama saya. Mengasihi, kasihilah, kenalilah orang di sekitar gerejamu atau lingkunganmu, sehingga engkau bisa membuat dia masuk ke dalam gerejamu. Kasihlah orang yang gak dikenal. Saya bilang gini sama dia,
Mengasihi orang yang nggak dikenal itu mudah. Gampang nggak mengasihi orang yang nggak dikenal? Gampang. Nggak percaya? Gampang. Ketika terjadi Gunung Merapi kemarin meletus, kasihan nggak? Kasihan kan? Wah, donasi, gue punya duit nih, kasih duit donasi. Lo kasihan kan? Gampang banget mengasihi orang yang nggak dikenal. Ini gampang banget. Aduh, gampang banget. Beneran, gampang banget. Mengasihi orang yang nggak dikenal itu gampang banget. Tetapi mengasihi orang yang lo kenal, aduh, lo kenal jeleknya banget, itu susah. Percaya nggak? Nggak percaya? Contoh, Liber. Wah, gue kenal sama Liber luar sama dalamnya. Dalamnya gue belum lihat sih. Tapi gue kenal dia. Gue kenal. Gue tinggal sama dia lebih dari 10 tahun. Gue kenal jeleknya dia. Dia di gereja memuji Tuhan, di gereja selalu membawa firman Tuhan. Tetapi di rumah, waduh, parahnya. Parah. Ketika dia pelayanan di sini, dan saya duduk di tempat teman-teman situ, apa yang ada di dalam hati saya? Sok suci lu, sok bener lu, sok iya lu. Emang lu udah bener? Lu belum bener? Ngomong kayak gitu lu kayak orang bener. Gampang gak mengasihi dia? Susah. Susah. Serius. Paling susah mengasihi orang yang kita kenal kejelekannya daripada orang yang gak kita kenal. Saya bilang sama dia, mengasihi orang yang gak kenal itu mudah. Tetapi mengasihi orang yang lu kenal, sampai kejelekannya sedikit pun lu kenal, itu susah. Paling susah. Yang ada juga adanya jadi munah. Tahu munah gak? Gue di depan Liber, Ber, pelukan. Ketemu pelukan, tos ya kan, wah ketawa ketiwi. Begitu gue lagi main sama Matthew, gue omongin dia, ya kan? Liber, kayak iya aja dia begini. Bener gak? Susah kan mengasihi orang yang kita kenal? Paling susah. Paling susah. Ketika saya membalas orang itu dan dia nggak kirim lagi, dan saya berpikir bahwa dia udah mengerti. Mudah-mudahan dia mengerti bahwa mengasihi orang yang nggak kita kenal itu lebih mudah daripada mengasihi orang yang kita kenal. Apalagi adik atau kakak yang kita udah tahu seperti apa kelakuannya, itu susah banget. Susah banget. Self-defense, mempertahankan diri. Anak-anak Tuhan itu kebanyakan selalu mempertahankan diri, membentengi diri dengan firman yang sudah dia dengar, yang sudah dia baca, tetapi tidak dilakukan. Tetapi selalu membentengi dengan firman itu. Ini yang harus kita rubah di dalam Christ Ambassador. Christ Ambassador, utusan Kristus. Kalau di dalam utusan Kristus masih ada orang-orang seperti ini, berubahlah. Berubah. Kapan berubahnya? Terserah lu. Lu maunya kapan? Karena Tuhan bentar lagi datang. Lu mau lama-lama berubah, itu urusan lu, kan urusan gua. Ya, lu pengen cepat berubah, silakan, harus cepat berubah. Tapi kalau nggak mau berubah, itu urusan lu juga. Ya, itu terserah masing-masing mau berubah atau tidak. Firman Tuhan sebagai teguran, firman Tuhan sebagai ajaran, firman Tuhan mendidik. Firman Tuhan bukan untuk membentengi diri kita yang melakukan kesalahan dan seakan-akan kita tidak melakukan kesalahan. Apalagi sampai kita melakukan kesalahan lalu bilang Tuhan baik, ya Bapak kita baik, kita juga dimaafin.
Ini pernah saya dengar yang kayak gini. Udahlah, Tuhan baik. Dimaafin itu, tenang aja. Anak Tuhan, jadilah seperti Dia. Tidak bisa berubah sekarang. Berubahlah perlahan-perlahan. Berubahlah. Berubah. Jadi sore hari ini saya ingin seberangi buat teman-teman semua yang sudah melayani, yang sudah membagikan firman Tuhan, yang sering berdoa, yang sering membaca Alkitab, yang sembayangnya itu dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi. Kalau teman kita tetangga di sebelah 7 kali, kita 1000 kali gitu kan. Saya cuma mau kasih tahu, firman Tuhan untuk dilakukan, bukan untuk membenarkan kesalahan kita. Saya akan selalu mengulang dan mengulang. Ketika kalian ingin tahu kerohanian seseorang, tinggallah di rumahnya 6 bulan aja, yang setahun lah. Kalau setahun kata bini gue usir gitu kan, kelamaan. 6 bulan aja katanya ya. Lu akan tahu kerohanian dia seperti apa ketika di rumah. Di sini selalu memberitakan firman Tuhan. Wah, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Sampai di rumah kebun binatang yang keluar. Di sini berdoa gemetar-gemetar. Sampai di rumah tetangga atau teman yang gemetar karena takut sama dia. Ngeri, takut. Ya, kasihan yang kayak gini. Ya, kasihan. Mulailah berubah dan berubah. Ada pertanyaan? Saya udah lama nggak ada yang tanya ini. Dulu waktu di bawah, kalau ada pertanyaan banyak yang tanya. Di atas pertanyaan jangan yang tanya. Ada yang tanya, tapi jarang. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya mengenai apa aja, kecuali mengenai pemilu. Karena saya nggak terjun dalam politik, tapi ada yang tawarin saya untuk masuk ke politik. Padahal apalah saya ini? Iya. Enggak. Itu Lin. Nah, makanya ya kan, gua bukan orang munafik gua ya kan. Ditawarin, Peter, lu mau masuk partai gua gini. Waduh, bukannya nggak mau ya, tapi kalau ada duitnya, saya mau. Wah iya, nanti ada gelontoran turun dari, udah nggak percaya gitu, udah nggak jelas, udah nggak yakin, ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya panggil pemuji dan pemusik untuk maju ke depan. Sudah lama kita tidak mendoakan selama kita masing-masing. Malam hari ini saya ingin kita bernyanyi satu lagu, lalu kita keluar dari bangku masing-masing dan doakan temanmu kiri dan kanan, belakang dan depan. Oke? Yang tadi aja, with all. Kayaknya enak. Gue demen tuh. With all I. Kita bagi berdiri, yang belakang maju dulu ke depan, gak apa-apa, isi ke depan, ya. Karena nanti saya akan meminta teman-teman untuk keluar dari bangku, mendoakan teman yang di depan, dan di depan mendoakan teman yang di belakang, teman samping kiri kanan, saling mendoakan satu sama lain. Sudah lama, sudah cukup lama kita tidak saling mendoakan satu dengan yang lain. Kalau ada di dalam hati teman-teman mau berdoa untuk teman-teman kita yang ada di depan sini, keluar, silakan doakan mereka. Kalau tergerak untuk berdoa untuk mereka semua, ya. Ayo maju, nggak apa-apa. Karena nanti kita akan berdoa satu sama lainnya, ya.
Wib Owayan, mana dia? Lila Wib Owayan, Lila. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk hadir di tempat ini. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami. Penuhi kami, penuhi kami. Penuhi kami Bapa. Penuhi kami. Penuhi kami. Teman-teman, Tuhan Yesus bilang, ketika engkau menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ketika engkau menyembah Allah dengan rohmu, dengan pikiranmu, dengan hatimu, dengan suaramu, dengan lidahmu, engkau sembah Dia, engkau sembah Dia, engkau dekati Dia, engkau panggil Dia, engkau panggil Dia, sembah Dia dalam rohmu, sembah Dia dalam rohmu, dan izinkan Tuhan melawat kita semua di tempat ini. Izinkan roh Tuhan mengambil alih tubuhmu. Izinkan roh Allah bekerja di dalam dirimu. Jesus, I believe in you. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Bapa. Aku percaya. Dalam hari ini Tuhan ingin bekerja di tempat ini. Ingin ada sesuatu yang terjadi. Ketika anak-anak Tuhan datang ke dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu dalam roh, menyembah-Mu di dalam roh mereka, menyembah-Mu dengan lidah mereka, menyembah-Mu dengan hati mereka, dengan pikiran mereka. Hadirat Tuhan turun atas kami semua. Hadirat Tuhan turun atas kami semua. Berdoa dalam hati. I will worship you, katakan I will worship you. I will worship you, Bapak. Inilah kami, pribadi demi pribadi, datang ke hadirat Tuhan. Kami mohon jamaah-Mu, Bapak. Kami mohon urapan daripada-Mu, Tuhan, memenuhi tempat ini, sehingga kami bisa menanggalkan kelelahan kami ini. Kami ingin menanggalkan semuanya. Kami merasa lelah dalam hidup ini. Kami merasa tidak mampu, tetapi roh Allah di dalam kami akan memampukan kami. Kami yakin dan percaya akan hal itu. Bapa, tolong kami. Berikan kami saat ini kuasa yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami dapat berdoa, kami dapat mendoakan, kami mau mendoakan kawan-kawan kami, kawan-kawan kami, kawan-kawan kami yang menyakiti kami, yang menghancurkan kami. Kami mau Tuhan, kami mau.
Doakan kawan-kawanmu yang ada di depanmu. Doakan kawan-kawanmu yang ada di depanmu. Bergeraklah dari tempat dudukmu. Bergeraklah. Doakan. Bergeraklah. Mulai bergerak. Allah bermulia. Dalam kami ini ada kuasa roh yang bergerak. Kami bukan roh Tuhan yang mati sendiri. Kami bukan Tuhan yang bergerak. Sehingga mereka bergeraklah, mulailah bergerak. Mulai bergerak untuk berdoa untuk temanmu. Doakan temanmu di depanmu. Doakan temanmu di belakangmu. Doakan mereka. Doakan mereka. Izinkan jika roh berkata Oh,
Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, lepas bagimu selamanya. Mari sama-sama. Yesus aku percaya bahwa Yesus aku percaya dalam hadirat Tuhan kami menyerahkan beban kami. Terima kasih Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Kau bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku, terima kasih Bapakku, terima kasih Engkau menjawab semua doa-doa yang dinaikkan dari dalam hati mereka. Roh mereka berdoa, roh mereka menjerit, roh mereka terlalu lelah. Bapak, terima kasih. Saat ini kami ingin membuang kelelahan kami ini. Kami membuang kelelahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan segala roh-roh tidak percaya diri, segala roh-roh keegoisan, segala roh-roh kebohongan, segala roh-roh yang menipu, segala roh-roh kecurangan. Hamba patahkan dan hancurkan dan lumpuhkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mempunyai kemerdekaan sekarang. Kami merdeka di dalam nama Yesus. Kami merdeka mempunyai Tuhan Yesus. Roh kami merdeka. Kami merdeka di dalam nama Yesus. Kami dilepaskan. Kami dibebaskan di dalam nama Yesus. Jangan hukum dan roh teritorial saat ini Anda hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Engkau begitu baik, bahkan amat baik. Terima kasih. Teman-teman berdoa, ucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Angkat segala ucapan syukurmu. Naikkan segala ucapan terima kasih. Katakan, Roh Kudus, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah semua beban yang ada di pundak kami, di hati kami, di pikiran kami tinggalkan di tempat ini. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kebangkitan dan kemerdekaan. Pada saat kami keluar dari pintu itu,
karena ada nama Yesus yang bertahta di dalam hati kami sekarang. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hati dari teman-teman hamba-Mu ini yang menjadi gembur, sehingga mudah untuk ditaburkan firman Tuhan. Kemuliaan hanya padamu saja. Hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang ditinggikan, bukan hamba-Mu ini. Hamba berdoa untuk para pemusik di tempat ini. Bapak, Engkau membuat mereka menjadi satu. Engkau yang mengumpulkan mereka di tempat ini. Engkau yang menggerakkan hati dari tim musik ini untuk tetap ada di sini. Bapak, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Engkau kehendaki terjadilah untuk mereka semua. Hamba berdoa untuk tim pemuji, choir singer, dan kami semua di tempat ini. Bapak, pakai kami mau dipakai. Tetapi semua itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami. Kami gak mau nama kami ditinggikan. Kami gak mau kami jadi terkenal atau populer atau sebagainya. Kami mau Tuhan kami Yesus yang terkenal. Kami ingin menjadi suratan yang bisa dibaca oleh lingkungan kami, bahwa kami memiliki Yesus, kami mempunyai Kristus di hati kami. Jadikan kami semua alat-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin.